Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jafar dengan stambuk 130 2020 0287. Nama saya Nuhaida dengan stambuk 130 2020 0268. Saya Makfira Hadi dengan NIM 130 2020 0246. Kami dari kelas B3 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek 1 tentang daur atau siklus hidup perangkat lunak berorientasi objek sesuai tahapan SWDLC. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan memaparkan materi mengenai proyek 1. Latar belakang. PT Kayaba Indonesia merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi shock absorber. Produksi dari PT Kayaba Indonesia digunakan oleh sekitar 90% pabrikan mobil seperti Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, dan motor di Indonesia seperti Yamaha, Suzuki, Vespa, Daihatsu, dan lain-lain. Belum adanya sistem persediaan barang yang terkomputerisasi di bagian akhir produksi mengakibatkan tidak terdeteksinya ketersediaan stok barang secara berkala, serta belum terintegrasi dengan aplikasi persediaan yang ada di gudang sehingga sering melakukan pengecekan ulang ketersediaan barang di bagian perakitan untuk memastikan stok barang terpenuhi untuk proses produksi. Hal ini menyebabkan pimpinan merasa kesulitan untuk menganalisa rencana produksi berdasarkan informasi persediaan tersebut karena tidak adanya data barang yang terkomputerisasi yang cepat, serta tidak adanya kontrol barang yang tepat. Selain itu, juga sistem persediaan barang produksi pada PT Kayaba Indonesia kurang bisa teratasi dengan baik karena sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam pengembangan suatu sistem tersebut. Analisis SWDLC 1, identifikasi dan seleksi proyek. Identifikasi masalah merupakan tahapan permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Dari uraian latar belakang sebelumnya mengenai PT Kayaba, maka identifikasi masalah yang ada yaitu 1. Aplikasi untuk informasi stok persediaan barang yang terkomputasi hanya dapat dilihat pada bagian gudang saja, tidak tersedia di bagian lain. 2. Pengolahan data persediaan barang yang akan diproduksi pada beberapa bagian menggunakan catatan akhir di akhir shift saja, sehingga pimpinan tidak bisa melihat informasi persediaan barang secara akurat. 3. Belum adanya sistem persediaan barang yang terkomputerisasi di bagian akhir produksi mengakibatkan tidak terdeteksinya ketersediaan stok barang secara berkala. 4. Tidak adanya informasi jumlah barang yang tepat pada bagian produksi tertentu, sehingga mengakibatkan terhambatnya alur informasi terkait jumlah barang tersebut untuk pimpinan. 5. Sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam pengembangan suatu sistem persediaan barang produksi tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu 1. Mengetahui sistem pengelolaan barang yang diterapkan pada PT Kayaba Indonesia.
2. Menentukan perancangan sistem informasi manajemen persediaan barang dalam pengembangan suatu usaha bisnis yang berjalan dalam suatu perusahaan. 3. Membangun sistem informasi persediaan barang produksi berbasis web yang efektif untuk membantu proses pengelolaan data persediaan barang produksi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada PT Kayaba, sehingga tercapainya solusi dalam merancang dan membangun sistem persediaan barang produksi yang efektif, serta terbantunya proses perencanaan produksi dengan informasi yang dihasilkan. Analisis SWDLC yang kedua yaitu inisiasi dan perencanaan proyek. Dalam yang pertama, langkah detail dan rencana kerja. Dalam proses ini, inisiasi dan perencanaan proyek terdapat langkah-langkah detail dan rencana kerja yang matang dengan membuat kerangka pikiran untuk rencana kerja selanjutnya dalam perencanaan proyek. Metode yang dipakai dalam membangun sistem ini adalah dengan menggunakan metode SWDLC model waterfall. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menganalisa bisnis proses sistem yang sedang berjalan untuk mengetahui adanya kelemahan-kelemahan dan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sistem baru. Setelah itu, dilakukan desain rancangan awal alur proses sistem dengan menggunakan diagram-diagram UML dan dilanjutkan pada tahap perencanaan desain antarmuka aplikasi. Selanjutnya, dilanjutkan pada tahap pengimplementasian atau pengkodean dengan menggunakan framework conditioner yang merupakan framework web untuk bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, untuk memastikan software yang dibuat sesuai dengan harapan, maka dilakukan pengujian menggunakan black box testing. Yang high level system requirement berisi dokumen yang menjelaskan batasan-batasan penggunaan aplikasi seperti penggunaan database. Kemudian penugasan tim berisi pembagian tugas-tugas kepada tim untuk membagi kerja agar kinerja tetap pada jalurnya sehingga kinerja tetap terkendali. Analisis SWDLC yang ketiga yaitu analisa. Analisa sistem adalah tahap awal yang dipakai dalam merancang bangun sistem informasi manajemen persediaan barang produksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di PT Kayaba Indonesia dengan melihat proses bisnis yang terjadi di dalam ruang lingkup aliran persediaan barang produksi yang berlangsung saat proses produksi. Tujuannya yaitu untuk mengamati dan mencatat data yang dibutuhkan sebagai desain perencanaan sistem aplikasi yang diusulkan. Adapun data yang didapat yaitu prosedur sistem informasi persediaan barang produksi yang sedang berjalan dan akan digambarkan ke dalam bagian alir formulir yang menunjukkan arus informasi data dari proses penambahan maupun pengambilan barang produksi untuk kepentingan pembuatan barang jadi. Data yang didapat tersebut akan dianalisa lebih lanjut untuk diketahui kelemahan apa saja yang terdapat pada sistem pengelolaan aliran barang tersebut. Hasil dokumentasi dari tahap analisa dengan teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibangun untuk proses bisnis dalam suatu perusahaan. Pada tahap ini, kita dapat menganalisa tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk merancang sistem informasi manajemen persediaan barang produksi. Analisa SWDLC yang keempat yaitu desain. Dalam tahap desain terbagi menjadi dua, yang pertama logical design, yaitu akan ada proses validasi model data yang ada, apakah sesuai dengan logika-logika database.
dan sudah sesuai secara struktural. Pada bagian tahapan ini juga bisa dilakukan normalisasi untuk melihat kesesuaian model data dalam mendukung transaksi. Yang kedua yaitu physical design, yaitu tahap ini lebih fokus pada struktural database secara detail. Penyimpanan data dan hubungan database akan dibuat pada tahap ini. Bukan hanya struktural dan hubungan data, tapi juga memperhatikan integritas data yang akan disimpan dalam database tersebut secara langsung. Dalam desain ini, hal yang dilakukan yaitu mendesain sistem informasi manajemen persediaan barang produksi yang diusulkan. Pemodelan yang digunakan yakni menggunakan UML dalam membuat desain sistem tersebut. Analisa SWDLC yang kelima yaitu implementasi. Yang pertama yaitu coding. Pada tahap implementasi terdapat 3 output yaitu coding, testing, dan instalasi. Dalam tahap ini, penulis melakukan implementasi terhadap desain atau perancangan sistem usulan yang telah dibuat pada tahap desain. Langkah pertama dalam implementasi yakni melakukan penginstalan aplikasi yang dibutuhkan antara lain Google Chrome sebagai web browser, Notepad untuk pengkodean pemrograman, dan aplikasi paket SAM yang sudah termasuk install PHP sebagai web server, MySQL sebagai database server. Setelah itu, tahap pembuatan database untuk kepentingan pengolahan data dan pembuatan aplikasi berbasis web yang diusulkan. Setelah itu, peneliti melakukan instalasi perangkat keras tambahan berupa barcode scanner dan mengintegrasikan dengan aplikasi yang telah dirancang dan dibangun untuk memanajemen persediaan barang produksi. Yang pertama yaitu coding. Tahap ini menggunakan web server aplikasi SAM, MySQL, dan MariaDB untuk membuat database. Digunakan framework CodeIgniter yang merupakan framework web untuk bahasa pemrograman serta bahasa program yang dipakai yaitu PHP. Yang kedua ada instalasi, di mana instalasi sistem yang dibangun dapat dilakukan di perangkat komputer yang mempunyai prosesor Intel Core i3. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengujian atau testing. Yang pertama yaitu tabel pengujian interface system, di mana yang pertama test case-nya yaitu pengujian tombol login. Hasil yang diharapkan yaitu pengguna akan dapat masuk ke dalam sistem informasi menggunakan username dan password yang telah didaftarkan dan kemudian disajikan menu sesuai dengan kelompok pengguna yang bersangkutan. Keterangan pengujian yaitu sukses. Yang kedua yaitu pengujian tombol simpan. Dengan hasil yang diharapkan, sistem informasi akan memproses form dan menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna ke dalam database. Pengujian sukses. Yang ketiga, pengujian tombol batal, di mana hasil yang diharapkan inputan pada form yang dilakukan oleh pengguna akan dibatalkan dengan pengujian sukses. Yang keempat yaitu pengujian menu pilih. Pengguna akan disajikan tata pilihan, keterangan sukses. Yang kelima yaitu bahasa, di mana hasil yang diharapkan yaitu interface sesuai dengan jenis bahasa yang digunakan, keterangan sukses. Pengujian yang kedua yaitu pengujian fungsi dasar sistem. Yang pertama yaitu pengujian fungsi tampilan data, di mana hasil yang diharapkan pengguna akan disajikan data sesuai dengan menu yang dipilih. Yang kedua, pengujian fungsi input data, dengan hasil yang diharapkan data dimasukkan dapat disimpan di dalam database. Yang ketiga, pengujian fungsi edit data, dengan hasil yang diharapkan data yang diseleksi atau dipilih dapat diubah dan disimpan kembali ke database. Yang terakhir yaitu pengujian fungsi hapus data, di mana data yang dipilih atau diseleksi dapat dihapus dari database. Di mana pengujian keempat test case ini sukses atau berhasil. Tabel ketiga menunjukkan pengujian form handle system, di mana yang pertama test case-nya menginputkan data yang benar. Hasil yang diharapkan yaitu sistem informasi akan memproses dan menyimpan data inputan ke dalam database dengan testing sukses. Yang kedua yaitu menginputkan data yang salah, di mana hasil yang diharapkan sistem informasi akan memberikan pesan peringatan atau pesan kesalahan kepada pengguna. Data masukan tidak akan diproses dan tidak akan disimpan ke database. Keterangan pengujian yaitu sukses.
Yang ketiga, menginputkan data kosong di mana hasil yang diharapkan sistem informasi akan memberikan pesan peringatan kesalahan kepada pengguna dengan keterangan pengujian sukses. Pengujian yang terakhir yaitu pengujian fungsi dasar keamanan sistem. Yang pertama, pengguna tidak melakukan login ke dalam sistem. Hasil yang diharapkan yaitu pengguna akan ditolak oleh sistem informasi dan tidak diperkenankan masuk untuk menggunakan menu di dalamnya. Keterangan testing yaitu sukses. Yang kedua, hak akses dibedakan sesuai dengan kelompok pengguna. Setiap kelompok pengguna akan diberikan hak akses atau privilege yang berbeda-beda dengan pengujian sukses. Yang ketiga yaitu SQL Infection Login, di mana hasil yang diharapkan pengguna tidak akan dapat login secara tidak sah ke dalam sistem menggunakan teknik SQL injection. Pengguna hanya bisa login dengan akun yang telah terdaftar di sistem. Keterangan pengujian yaitu sukses. Analisis SWDLC yang terakhir atau yang keenam yaitu maintenance, di mana tahap ini merupakan tahap berkelanjutan dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Aktivitas yang dilakukan adalah pemeliharaan dan peningkatan sistem. Tujuannya untuk menjaga kinerja sistem aplikasi yang dibuat. Kesimpulan dari materi proyek 1 yaitu berdasarkan studi kasus yang diambil yaitu rancang bangun sistem informasi manajemen persediaan barang produksi berbasis web pada PT KAYAB Indonesia. Untuk menjadi software yang berkualitas tinggi diperlukan tahapan-tahapan SWDLC agar rancangan yang dibangun bisa menciptakan proses yang efektif dan berkualitas tinggi sehingga dapat memenuhi atau melampaui harapan dari tujuan dibuatnya sistem atau aplikasi tersebut. Selain itu, dengan menggunakan tahapan dari SWDLC dapat membantu perancang dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem memenuhi tujuan strategis melalui SWDLC, membantu tim dalam hal sebagai kerangka desain, pengembangan, dan metodologi yang sesuai dalam pembuatan software. Sekian pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.